Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Daunitan dan juga channel Geraha Malak Jakarta. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini habis tarawih kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja nih ya. Saya perkenalkan di depan saya ini ada Yai Toya Bening ya. Toya Bening itu nama asli atau ini Yai? Apa namanya? Nama lakop. Nama lakop. Iya. Oke. Yai Toya Bening ini adalah sebenarnya salah seorang pendiri daripada Yayasan Pembina Mualafat Tauhid ya, Yai ya. Betul. Nah, yang di sebelah kanan Yai ini sepertinya udah nggak asing lagi. Ini yang sudah kemana-mana, Saudara Umar siapa? Al-Fariski. Al-Fariski. Alhamdulillah. Nih hari ini kita habis tarawih mau bincang-bincang apa nih Yai? Ada yang mau mengalir saja lah. mengalir saja. Jadi ya ini sebenarnya tinggal di Surabaya, sedang ke Jakarta karena ada satu dan lain hal yang mau dibicarakan ya. Terus kita mau ngomongin kristologi nih ya ini. Boleh, boleh. Nah ini gara-gara ini nih, saya jadi ngomongin kristologi nih. Ya kan? Nah tapi kan gini ya, bahwa visi dan misi Yayasan Pembina Mualafat Tauhid ini kan menempuh jalur kristologi ini kan dalam rangka karena kita kan memang masuk ke dalam jalur perang pemikiran ya. Selain daripada membina para mualaf, kita membantu orang-orang di luar Islam yang mau masuk Islam, kita bina. Juga kita menempuh jalur perang pemikiran. Perang pemikiran ini kan yang bisa kita lakukan di dalam rangka juga dakwah gitu ya. Dakwah yang mana dakwah kristologi ini juga bisa disebut dakwah tauhid ya. Karena dakwah kristologi ini juga dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid, betul kan ya? Nah, jadi kira-kira apa ya yang mau kita perbincangkan nih hari ini nih? Silakan Yai, mungkin. Atau Yai ada yang mau dibahas gitu? Apa ya yang mau dibahas? Cuman saya lihat begini Ustaz ya. Memang apa namanya agama-agama, tiga agama Yahudi, Nasrani, kemudian Islam itu sangat menarik untuk diperbincangkan. Sangat menarik diperbincangkan. Dan ketiga agama itu ada berkaitan, sangat erat berkaitan, tetapi apa namanya meskipun demikian ada itu Ustaz, ada apa namanya, ada banyak kesamaan. Cuman kayaknya yang paling bahagia dari ketiga agama, Kristen, Yahudi, Kristen dan Islam, itu yang paling bahagia itu Kristen Ustaz. Kenapa tuh ya bahagianya? Karena Kristen punya beda ya, kalau Tuhannya orang Yahudi sama Islam itu ada banyak kesamaan. Bahkan orang Yahudi menyatakan, rabi-rabi Yahudi itu menyatakan dia bisa beribadah ke masjid tapi tidak bisa beribadah ke gereja. Mengakui bahwa Tuhannya umat Islam itu sama. Nah, cuman dia tidak mengakui kerasulan kenabian Muhammad SAW itu saja. Tetapi yang agak jauh ini umat Kristen ini pada umumnya terlepas sekte lain ya, pada secara mayoriti orang Kristen ini punya Tuhan dengan dua pribadi, manusia dan Duinatur. Iya, duinatur ya, manusia dan roh Tuhan. Nah, jadi tapi Yesus waktu diangkat kan sama jasadnya. Nah, berarti kan Yesus di surga kan sama jasadnya kan? Tubuh fisik. Ya berarti ada tubuh, ada roh, ada jiwa, gitu kan? Betul. Terlepas dari semua itu kan memang Ustaz, memang sepertinya apa namanya, persoalan ketuhanan Kristen ini tidak selesai sampai 21 abad sampai sekarang. Nah, kita bicara mayoriti, yang jelas Tuhannya Kristen itu manusia dan Tuhan. Nah, duinatur. Iya, duinatur. Jadi menurut Yai, karena orang Kristen Tuhannya duinatur, jadi orang Kristen yang paling bahagia. Iya. gitu Karena ya. bagaimana? Satu misal ya. Nah, contohnya saja ya Ustaz. Contohnya saja. Mohon maaf saya potong Yai, mohon maaf ya saya. Kalau Yai bilang Kristen yang paling bahagia karena Tuhannya duinatur, berarti orang-orang pagan juga bahagia juga dong Yai. Jangan gitu dong.
Enggak, ini contoh saja terlepas. Iya dong. Orang pagan juga Tuhannya bisa binatur juga. ya. Tapi kan saya belum seberapa banyak. Satu misal ya. Satu misal Yesus itu pernah mendengkur, Ustaz. Nah, tidur dengan mendengkur itu disebutkan lucu memang mendengkur. Mendengkur itu suatu pekerjaan kemanusiaan, sangat menonjol, sangat menonjol mendengkur. Gitu. Tapi beliau begitu bangun, beliau jadi Tuhan dengan menghentikan badai. Gitu. Nah, disinilah jadi persoalan kemanusiaan yang ruwet, yang menakutkan sampai itu kan sampai siapa namanya, sampai murid-muridnya Yesus itu ngomong, ini badai begini tapi Tuhan lagi tidur. berarti manusia itu punya masalah. Gitu. Saat Yesus itu jadi Tuhan, maka masalahnya selesai. Begitu. Gimana, Mar? Pandangan lu gimana? Ayai bilang tadi orang Kristen adalah yang paling bahagia karena Tuhannya donatur katanya. Ya benar sih yang dibilang Yai ya. Selain donatur kan umatnya dosanya udah diampuni Yai. Oh iya. Dosanya udah diampuni ya. Nah inilah. Bagus benar, tapi ada juga yang tidak diselesaikan Yesus. Apa tuh? Saat Yesus lapar, dia melihat pohon ara, dia lapar. Lapar itu menunjukkan kemanusiaan. Dan tidak tahu musim itu manusia. Tapi kenapa Tuhan tidak, setelah itu dia tidak manggil, ketuhanannya itu tidak datang gitu loh. Sebagaimana datangnya Pak waktu menyelesaikan badai. Nah ini seharusnya kalau wujud ketuhanannya datang seketika itu, bisa saja Tuhan itu datang. Kamu berbuat. Dan Yesus. Apa mungkin Yesus kenapa? Lupa mencet switch gitu kali ini. Nggak boleh begitu. Lo kan Yesus pada waktu dia nggak tahu pohon ara itu sedang tidak musim, dia nggak tahu, berarti kan keilahiannya lagi nggak ada di dalam diri dia. Atau mungkin dia lagi pura-pura ya? Nah seandainya saat itu, waktu lapar itu, keilahiannya datang, kan selesai. Berarti keilahiannya sempat pergi gitu ya? Loh memang waktu itu kan dia tidak ada penyelesaian. Berbeda kan kasusnya pada saat ada Ustaz, apa namanya? Badai, ketakutan, murid-muridnya ketakutan, tapi Yesus mendengkur. Saat dia bangun, nilai-nilai ketuhanannya datang, selesai. Badai. Kalau ya bilang nilai ketuhanannya datang, berarti pernah pergi gitu. Atau sedang tidak ada di dalam Yesus? Boleh jadi begitu. Tapi kan, nah ini. Karena itulah saya nyatakan orang Kristen itu enak. Tidak ada suatu persoalan di dunia saat Tuhan itu hadir, maka selesai. Loh, tapi waktu lagi disalib, Tuhannya kemana ya? Nah itu, nggak datang karena dia panggil Eli lama sabakthani itu. Nah itulah, saya kadang-kadang bingung gitu loh. Bingung dalam hal ini seharusnya kalau kita punya dua Tuhan, seperti orang Kristen, saat problem manusia itu tidak dapat diselesaikan, maka kita bisa memanggil Tuhan itu untuk menyelesaikan problem ini. Nah, apa enggak begitu? Ya berarti kalau begitu, Yai katakan Kristen yang paling bahagia berarti kurang tepat dong, Yai. Kurang tepatnya kan karena di Bible kan ceritanya Yesus kan Tuhan, berarti Yesus pernah tidak ada sisi keilahiannya waktu dia terbatas dengan sifat manusianya. Pada waktu keilahiannya datang, baru dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa meredakan badai, dia bisa mujizat menyembuhkan orang sakit. Tetapi pada waktu dia nggak tahu kapan hari kiamat, ketika dia nggak tahu kapan musim buah, ketika dia di atas kayu salib, itu kemana ilahinya gitu loh ya. Nah, maksud saya begini Ustaz, maksudnya kita ini bahagia sebesar apa penderitaan yang kita terima, gitu. Kalau cobaan-cobaan kita terima, kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan banyaknya cobaan itu. Demikian juga seseorang yang terlalu bahagia, sebenarnya dia menggali penderitaan untuk dirinya sendiri. Mungkin yang benar tadi kata Umar. Apa enggak begitu? Kristen bahagia karena dosanya udah ditebus, gitu kan? Nah, tapi kan begini ya. Di Bible kan juga dikatakan upah dosa itu adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Terus kalau dikatakan Yesus nebus dosa di atas kayu salib, itu nebus dosa ke siapa ya? Iblis. Lalu
Gimana dong? Masa nembus dosa ke iblis? Ya jelas lah Ustaz. Kan iblis itu kan gadai. Oh, digadaikan dosanya? Iya kan, iblis itu sebenarnya kan semacam itu Ustaz. Rentenir. Kembali kepada persoalan bahwa 3 agama ini kan yang tidak mirip ini cuma satu. Kristen, Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang tidak mirip itu cuma Kristen. Yang jauh dengan Yahudi itu kayak langit dan bumi. Dengan Islam juga bumi. Tetapi mereka lahir dalam satu komunitas sama-sama di Timur Tengah. Nah, ketidaksamaan ini menimbulkan benang merah. Kalau tidak sama, benang merahnya di mana ya? Kan begini Ustaz, kalau dari kita dilahirkan dari bapak kandung yang sama, gitu, kemudian wajahnya itu berbeda dari ibu dan bapaknya, boleh jadi istri saya selingkuh. Yai bagaimana bisa mengatakan Kristen sama dari bapak yang sama? Gimana ceritanya? Kan dari akarnya, Abraham. dari akar Nabi Isa Yesus Kristus. Isa kan udah di tahun Masehi. Tapi maksud Yai dari bapak yang sama tuh dari bapak Abraham maksudnya. Dari Abraham, kemudian dari Yesus mengadopsi dari kitab yang Taurat itu. Nah, kira-kira kalau menurut Yai, Nabi Abraham itu kalau tahu sekarang ada Trinitas itu dia bakal nangis guling-guling di lantai nggak Yai? Ya jelas nggak mau terima lah Ustaz. Ya maksudnya dia bakal nangis dong. Iya, enggak mau. Ya jelas tolak lah. Kira-kira kalau dari sisi Yudaisme, apakah Abraham itu pernah mengajarkan Tuhan itu punya beberapa pribadi? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi orang Kristen kan bilang di Kejadian 18 ayat 1 tuh, Tuhan menampakkan diri gitu kan, ada 3 manusia kata. Nah, kata orang Kristen itulah Trinitas. Gitu. Gimana pandangan dari Judaisme? Ya kalau dari Judaisme nggak bisa diterima tuh. Kenapa? Nah itu 3 manusia itu? Iya itu kalau di Judaisme yang di Kejadian kan itu. Iya, itu Kejadian yang 18. tiga manusia itu kalau menurut literaturnya mereka itu malaikat. Malaikat. Rafael, Gabriel, Rafael, dan Mikael gitu kan. Nah, itu kan menurut orang Kristen kan Tuhan aja bisa menjadi manusia gitu. 3 manusia lagi gitu kan. Tapi mereka lupa, mereka tidak baca sampai Kejadian 19, betul kan? Itulah bedanya ya. Jadi maksud saya, dari Abraham atau kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengajarkan Tuhan itu bisa menjadi manusia dan tidak punya lebih dari satu pribadi. Sedangkan yang terjadi di dalam Kristen kan orang Kristen mempercayai bahwa Tuhan itu mempunyai lebih dari satu pribadi, ya Kristen utama maksudnya, Kristen mainstream, dan dia bisa menjadi manusia. Sedangkan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan yang sampai paling tinggi sekalipun bisa jadi manusia atau bisa punya anak manusia kan itu kan orang-orang pagan ya. Gimana? Betul. Makanya tadi saya protes sama Yai. Kalau Yai bilang yang bahagia orang Kristen, orang pagan juga harus bahagia, Tuhannya donatur nanti. Maksudnya begini Ustaz. Kebahagiaan itu ada tanda kutip. Oh, tanda kutip. Ya, bahwa orang yang terlalu bahagia, euforia terhadap sesuatu, imajinasi yang berlebihan, sebenarnya dia membangun penderitaannya untuk dirinya sendiri. Oke. Berarti Kristen berdiri di atas penderitaan orang lain. Penderitaan Yesus sebenarnya. Ada benang merah, karena ini berbeda dua. Ada seolah-olah itu tangan yang tidak terlihat yang ingin menciptakan kolonial spiritualisme. Di dalam tubuh Kristen gitu. Di dalam tubuh agama itu. Akhirnya terbentuklah agama yang menuhankan Yesus, Tuhan harus mati digebuki babak belur oleh makhluk yang dia buat sendiri. Gitu loh Ustaz. Terlalu ngeri loh ya, digebukin. Ya, nah itu. Bisa ya. Sebenarnya. Tuhan digebukin bisa ya. Sebenarnya ini pemerkosaan akal. Maaf, bukan mengolok-ngolok nih ya. Tetapi kan yang tertulis kan begitu. Kan. Jadi kalau ada sesuatu yang tertulis di dalam buku kan kita bisa mempertanyakan gitu ya. Bukan berarti kita mau menghina sesembahan orang lain ya. Kan kita juga diperintahkan untuk tidak menghina sesembahan orang lain. Ya kan? Jangan sampai juga mereka menghina sesembahan kita gitu ya. Tetapi kan itu tertulis. Yesus dipukuli, ditampar, diludahin ya ada ya. Dicambuk, kemudian akhirnya ditelanjangin gitu. Sampai akhirnya harus disalib. Ya oke, itu adalah kepercayaan saudara kita yang Nasrani.
mereka percaya dengan matinya Yesus di atas kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan mereka gitu kan. Tapi kan itu semuanya gini, kita harus mundur ke belakang gitu. Mundur ke belakang sejauh-jauhnya. Sampai di mana ada kitab yang namanya tanah. Gitu. Ini mohon maaf ya, bukan saya bermaksud ngajari. Tetapi di dalam tanah, kan Umar sudah tahu nih kitab tanah nih. Apa konsep ketuhanan dalam tanah? Coba. Bisa nggak menjadi seperti Yesus gitu? Tuhan yang menjadi harus disiksa gitu? Nggak bisa. Jadi kalau di tanah gitu kan, Hashem ya, kalau mereka nyebutnya Hashem. Ya, Hashem. Itu waktu ada satu narasi Abraham, itu firman itu bilangnya begini ya, bentuk rupa tidak pernah kau lihat, hanya suara. Terus di dalam 13 prinsip iman Yahudi, Shlosa Asari Karim, itu di baris keempat, Tuhan itu bukan dalam bentuk fisik secara daging. Itu udah dikodifikasi sama Rabbi Moshe ben Maimon. Jadi nggak ada istilah yang mengajarkan bahwa Sang Pencipta itu dia berinkarnasi menjadi daging, nggak ada. Tapi kalau ada Tuhan yang berinkarnasi menjadi daging, itu sudah masuk ke dalam Avodazara, penyembahan berhala. Itu maksud saya. Nah, ini begini Ustaz. Hal ini bisa terjadi. Tuhan harus mati di kayu salib dengan cara disiksa, digebuki oleh makhluk yang Dia ciptakan tadi. Ini adalah perbuatan pemerkosaan akal. Dan orang yang memperkosa akal itu bahagia, Ustaz. Kayak orang gila. Gitu. Tolong diulang ya. Lah iya, pemerkosaan akal kan bisa bahagia. Oh iya. Satu misal ya. Saya punya hutang 1 miliar. Nah, bisa saya nggak mikir uang 1 miliar itu kalau saya minum. Minum apa? Minum satu misal. Iya. Kan bahagia. Iya. Cara-cara mengalihkan pemerkosaan akal ini yang terjadi sampai sekian. Enggak, tadi yang ada kata-kata gila tuh tadi gimana narasinya? Kan orang yang berpikir kayak orang gila, kayak orang tidak berakal, mengesampingkan kaidah-kaidah akal sehat, kan juga bahagia. Oh, gitu. Tapi bukan berarti sebenarnya kebahagiaan itu membangun jurang untuk. Tapi gini, bukan berarti pemeluk agama Kristen gila gitu, bukan? Tidak. Tapi, cuman terlalu merasa bahagia. Terlalu gitu. Bereforia. Iya. Nah, kenapa demikian? Ada sebuah ayat, Ustadz, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran itu. Bukan sebuah ayat, ya banyak ayat. Di mana orang masuk neraka itu adalah karena dia tidak menggunakan akalnya. Gitu. Nah, kan Yai sendiri yang pernah bilang dulu, di Quran itu oon itu haram kan? Nah itulah. Jadi saya sempat ketemu dengan pendeta, saya sarankan sebaiknya Bapak Pendeta jangan berdialog, jangan berdiskusi, diskusi ini tutup. Kembali kalau menyebarkan misinya itu pakai sembako saja. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Kalau debat gimana jadi? Karena debat ini dan diskusi menuju ke pembukaan akal, Ustaz. Pembukaan akal sehat, gitu. Pembukaan akal sehat ini menuju bagi ajaran yang tidak berakal sehat justru bunuh diri. Nah, udah topik itu nanti dulu ya, topik itu nanti dulu. Kita kembali tadi ya, pandangan orang Yahudi terhadap kitab mereka yang disebut dengan tanah. Konsep ketuhanannya tadi Umar udah bilang jelas bahwa tidak ada inkarnasi ke dalam bentuk fisik, betul kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Juga dikatakan begitu ya, di ayatnya juga dibilangkan 23:19, Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Sama dengan di Islam, lam yalid walam yulad, gitu kan ya. Jadi kalau bukan manusia, bukan anak manusia kan tidak beranak dan tidak diperanakan, sama kan? Nah kalau yang di tengah-tengah Kristennya kan Tuhan inkarnasi jadi manusia, Firman itu menjelma jadi manusia. Dikatakan lagi di Maliaki 3 ayat 6, Tuhan itu tidak akan berubah. Kalau sudah Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia, tidak berubah, bagaimana ceritanya bisa jadi manusia? Nah, kan berarti kita perlu menyelidiki dari mana Kristen percaya Tuhan itu bisa jadi manusia. Kisah para Rasul 14 ayat 11 kok. Oke, coba apa isinya? Bukannya dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Berarti dewa kan? Berarti ada ajaran apa ya? Ada ajaran Helenisme. Pagan itu ya. Atau yang disebut pagan. Jadi kalau kita mau telusurin, kok bisa orang Kristen mempercayai bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia atau disebut inkarnasi?
Itu tadi, ada pagannya, Yai, ada Helenismenya. Karena memang orang-orang yang sedang berada pada zaman itu, ketika Yesus ada, ketika Yesus hidup, dan ketika Yesus jalan-jalan di muka bumi, diteruskan oleh Barnabas dan Paulus, orang-orang tuh masih sangat kental dengan pemikiran bahwa dewa bisa jadi manusia. Barnabas disebut Zeus, ya kan? Ketika Paulus disebut Hermes. Ketika Paulus menyembuhkan orang lumpuh di Likonia apa gitu ya? Ya itu Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Jadi artinya orang-orang di sekitar situ kan masih kental dengan pemahaman itu ya. Tambah lagi, kan Yesus disebut anak Allah, betul kan? Tuhannya Yesus sebut Bapa. Ada sebutan anak, ada sebutan Bapa. Hercules, anak Zeus. Zeus, bapaknya Hercules. Konsepnya kan mirip ya? Ya kan? Konsepnya. Ada manusia setengah dewa, ada manusia setengah manusia. Yesus juga disebut duenator tadi yang Yai bilang. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan atau ilahi. Kan mirip nih sebenarnya konsepnya. Konsepnya yang mirip ya, detailnya mungkin beda. Tapi konsepnya mirip. Nah, nanti tinggal ada sosok lagi, pribadi baru yang disebut dengan Roh Kudus. Itu yang mengadopsi kepercayaan orang-orang yang zaman dulu, yang juga udah ribuan tahun sebelum Yesus gitu ya. Ada Namrus, Semiramis, 3 pribadi. Nanti di Persia juga ada 3 pribadi, Sumeria 3 pribadi, Trimurti India 3 pribadi, Mesir Osiris, Horus, Ra 3 pribadi, Eropa ada Dewi Madonna, satu dewi tapi 3 muka gitu. Jadi semua emang kebanyakan orang-orang di sekitar situ ribuan tahun sebelum ada Yesus sudah percaya dengan Tuhan yang triad gitu ya. 3 tapi 1 sampai 3 gitu. Nah kan ini yang harus kita ketahuin gitu. Itu baru dari sisi ketuhanannya, ya kan? Sekarang konsep keselamatannya di dalam tanah bagaimana? Ada nggak konsep keselamatan dosa orang bisa ditebus dengan darah orang lain? Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Coba jelasin gimana? Jadi kalau ngomongin konsep penebusan itu kan berbicara tentang itu. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau dalam Judaism darah manusia itu bisa menebus dosa, itu kan sama kayak Molok. Ya, Molok kayak gitu. Kan dilarang kan? Dilarang. Umat Israel dilarang untuk mempersembahkan anaknya kepada Dewa Molok kan? Nah, berarti kan tidak ada penebusan dosa manusia terhadap manusia lain gitu ya. Mohon maaf ya. Di Ulangan 24:16, anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Masing-masing. Di Yeskiel 18:21 dikatakan sama, yang berdosa itu yang mati. Kemudian kalau mau bertobat ngapain? Orang Israel, bangsa Israel, sama Hasem dikasih tahu, kalau mau bertobat disuruh ngapain? Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajarlah berbuat baik, belalah anak yatim, perjuangan janda-janda, baiklah mari kita berperkara. Firman Tuhan nih katanya. Ini sebutnya firman Tuhan nih. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Berarti harus ada orang yang mati nggak di atas kayu salib? Nggak ada. Nggak ada. Bangsa Niniwe ketika diselamatkan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus harus mati di atas kayu salib nggak? Enggak tuh ya. Pertobatan. Cuman bertobat. Yesus sendiri. Nah, ini kadang kita melihat perjanjian baru nih jadi gimana ya? Kita harus melihat bahwa masih ada pesan-pesan yang ditulis dianggap sebagai perkataan Yesus yang mirip dengan Tanakh. Contoh, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan Ulangan 6 ayat 4 ya. Di Markus 12:29. Terus di Matius 18 ayat 3, Yesus bilang apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Terus Yesus harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia, kan tidak ya? Yesus mengajarkan orang-orang bangsa Israel pada saat itu, di Matius 23 ayat 1, ikutilah ajaran orang-orang Farisi. Ajaran ya, ikutilah ajaran orang-orang Farisi, tapi jangan ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena dikatakan orang-orang Farisi itu sudah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Hukum yang diterima oleh Nabi Musa untuk bangsa Israel, itu kan masih terus berlanjut sampai ke zaman Yesus. Yang menjalankan atau yang mengajarkan hukum itu kan orang-orang Farisi. Makanya disebut orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa.
artinya mereka yang mengajarkan kepada bangsa Israel. Perintahnya Yesus cuma ikuti ajaran orang Farisi. Tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Mereka tuh orang munafik, gitu katanya. Tapi kalau ngikuti ajaran orang Farisi, berarti yang diikuti ajaran apa, Mar? Taurat. Gitu. Betul. Berarti kalau di Taurat ya boleh makan babi nggak? Nggak boleh. Ya kan? Harus ada sunat, ada puasa, harus bertudung perempuannya. Ya ajaran-ajaran yang kalau kita lihat, kita perhatikan mirip dengan kita di Islam ya. Jadi ini begini Ustaz, kan 3 agama ini ya, Yahudi, Kristen, Islam. Seandainya Islam tidak lahir, maka kehancuran akidah, kehancuran tauhid ini udah berkeping-keping. Karena Yahudi sendiri tidak mampu gitu. Kan di masa Kristen ini ketauhidan, keesaan Tuhan itu hancur berkeping-keping. Dan Islam hadir seolah-olah Islam hadir ini ingin membangun kehancuran ini agar utuh kembali. Nah itulah. Kan 3 agama ini fase. Satu tauhid, kemudian rusak, kemudian Islam datang Tauhid untuk lagi. membenahi tauhid lagi. Nah itulah nanti insya Allah disinilah Islam itu sudah hadir, kehadiran sebagai penyempurna itu tadi Ustaz, begitu. Ya, monggo. Ya, alhamdulillah. Tadi konsep keselamatan tadi Umar sudah jelasin juga bahwa tidak ada konsep orang lain menanggung dosa orang lain ya. Sekarang di Islam, di Kristen, di Yahudi, ini kita semuanya sama-sama mengenal yang namanya konsep Mesias atau Al-Masih. Betul kan? Di Yahudi ada konsep Mesias. Di Kristen, Yesus yang dianggap Mesias. Betul kan? Di Islam, Isa disebut Al-Masih. Tetapi konsep Al-Masih yang di Islam ini kan berbeda dengan konsep Al-Masih Kristus yang di Kristen dan Mesias yang di Yahudi. Ada perbedaan sedikit lah, walaupun artinya sama-sama mengusap atau mengurapi ya, kurang lebih seperti itulah. Tetapi apakah sekarang pertanyaannya, apakah konsep Mesias yang di Yahudi sama dengan konsep Mesias yang di Kristen? Nah, coba. Beda. Nah, bedanya di mana? Kalau di Judaism itu kan itu ya harus dari klan Yehuda. Ya, turun sampai tunas Isai. Itu harus ada darah dari pihak ayah. Kalau ibu kan keyahudian. Ya. Sementara dari pihak ayah. Sementara Yesus itu kan dia nggak ada dia punya darah dari Raja Daud kan. Anak adopsi Yusuf. Sementara dalam ajaran Judaism itu misal kalau saya diadopsi gitu ya sama orang yang berketurunan Levi, saya nggak bisa jadi imam. Nggak bisa kan? Nggak bisa disebut suku Levi kan? Nggak bisa. Kalau adopsi kan? Kalau adopsi nggak bisa. Sedangkan Yesus kan bukan anak kandungnya Yusuf. Yesus kan anak adopsinya Yusuf. Bisa nggak sama orang Yahudi dianggap Yesus sebagai suku Yehuda? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau keyahudian iya. Keyahudian ya betul dari sisi ibunya. Dari sisi Maria. Itu dari sisi keturunan. Belum lagi nanti disebut harus tunas Isai. Betul? Tunas Isai berarti melalui Daud. Nah, dari Daud harus melalui anak siapa? Kan Daud punya anak Salomo, Nathan gitu kan. Yang mana yang harus disebut dengan Mesias dalam konsep Yudaisme? Yang Salomo, Yai. Harus anak Daud, harus anak Salomo atau keturunan Salomo. Nah, Yesus keturunan Salomo bukan? Nathan. Bukan. Iya, keturunan Nathan. Bukan juga. Nathan yang di Lukas maksudnya. Iya. Tapi kan itu kan salah kutip. Kalau yang di Matius ya, itu kan juga adopsinya Yusuf. Kan begini Ustadz ya. Khilafah, kekuasaan politik, itu kan harus dipegang dari keturunan Yahuda. Nah, di Kejadian 49 ayat 10 kok dibatasi gitu. 49 itu kalau nggak salah yang menyebut semacam kayak sifat-sifat binatang kepada suku-suku Yahudi ya? Enggak. Coba. Saya itu. Bentar, Kejadian 49. Yang keturunan Benyamin disebut seperti anjing liar, gitu kan? Nah, ayat 10 itu tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Iya, ini kan Yehuda ya. Yehuda itu kan berarti kan anak keempat ya daripada Nabi Yakub. Maksudnya gini Ustaz, tongkat kerajaan
khilafah. Khilafah kekuasaan politik tidak akan beranjak dari Yahuda, dari keturunan Yahuda. Iya. Ataupun lambang pemerintahan. Ya tetap dipegang oleh keturunan Yahuda. Iya. Sampai dia datang. Nah, sampai dia datang itu siapa? Yehuda itu, yaitu adalah Daud. Daud juga keturunan Yehuda. Salomo, justru yang disebut dengan yang akan datang atau Mesias yang akan datang itu adalah harus tunas Isai, anak keturunan Daud melalui jalur Salomo. Yehuda itu ya leluhurnya Nabi Daud. Gitu. Yang akan datang itu siapa? Ya Mesias itu. Nah, yang disebut dengan konsep Mesias dalam Yahudi itu menurut orang Yahudi sudah datang belum? Belum. Satu ya, syaratnya tadi harus keturunan Daud melalui Salomo. Yang kedua, nanti Mesias itu nanti harus datang ketika di bumi ini sudah tidak ada orang angkat senjata. Betul? Harus damai. Sudah damai, tidak ada perang lagi, Yai. Ketiga, ketika Mesias itu datang, nanti seluruh manusia di bumi sudah mengetahui Hashem. Betul? Keempat, menurut orang Yahudi konsepnya, Mesias yang akan datang itu bukan orang yang datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi. Itu bukan begitu, ya. Ya kan? Datang ya sudah untuk menyelesaikan misi sekali mati gitu loh nantinya. Terus berikutnya, menurut orang Yahudi juga, Mesias yang akan datang itu pure atau murni manusia. Bukan separuh manusia, separuh Tuhan gitu loh. Atau Tuhan sendiri yang turun jadi manusia, bukan begitu konsepnya. Kalau separuhnya Tuhan kan lebih hebat juga, Ustaz. Tapi kan sudah beda dengan konsepnya Yahudi. Tidak, maksudnya kan lebih kan Yahudi tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu. Berarti kalau ada orang mengaku dia Mesias, terus dia juga dibilang Tuhan juga, berarti bukan Mesias yang dianggap atau dipercaya oleh Yahudi. Karena pada zaman Yesus datang kan masih ada perang. Belum semua orang kenal Hashem, ya kan? Lagi pula kalau Yahudi bilang nanti Mesias itu nanti akan datang ketika bait suci ketika sudah dibangun, betul. Tapi kan Yesus itu kan itu ya juga pemberontak, Ustaz. Dalam arti? Beliau sebagai seorang pemberontak ditakdirkan beliau itu harus jadi pemberontak. Melawan siapa? Melawan Romawi. Lah orang Yesus ditanya kita harus bayar pajak ke Romawi nggak? Lihat koin kamu katanya. Mungkin koinnya gambar kaisar, ya sudah kamu bayar gitu. Mungkin waktu Yesus ngomong koin begitu, mungkin sebuah taktik politik karena dia waktu itu orang Yahudi di bawah kekuasaan tirani. Taktik politiknya Yesus atau taktik politiknya penulis gospel? Nah itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas kan Yesus ditakdirkan, dihadirkan ke dunia ini sebagai pemberontak. Dan itu dikatakan Yesus sendiri. Setahu saya sih enggak ya. Setahu saya Yesus bukan pemberontak. Artinya pemberontak dalam arti apa namanya? Perang fisik ya. Bukan ke situ larinya sebenarnya. Tapi Yesus ngomong. Justru Yesus diharapkan menjadi Mesias yang menyelamatkan kaum Yahudi pada saat itu. Tapi Yesus pernah ngomong. Bicara gimana ya? Saya ini ditakdirkan. Ditakdirkan secara tertulis dinubuatkan itu kan ditakdirkan, Ustaz. Untuk bahwa saya itu sebagai pemberontak. Sebagai pemberontak? Iya. Di mana? Coba. Ini Alkitab zaman dulu kayaknya. Nggak tahu nih. Mungkin ngambil dari Yesaya 53 kali. Lihat mana coba? Pernah dengar begitu? Belum. Tapi kalau untuk memisahkan ayah dari ibunya ada. Tapi kan itu bukan dalam konteks pemberontak ke Romawi. Nah, coba sekarang lihat Lukas. Aduh, nemu aja. Lain. Ya ini kristolog juga sebenarnya. Kristolog Old Testament gitu. Dia nemu ayatnya. Lukas berapa ya? Tadi Lukas berapa? Coba sekarang Lukas 22 ya. 22. Ayat mulai jelas mulai depan ya, ayat 1. Mulai ayat 35. Oh, 35. Lukas 22 ayat 35. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada bawa pundi-pundi, bekal kasut, apakah kamu kurang apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Ini yang suruh beli pedang, ya. Iya, terus? Ya ini kan bukan untuk melawan Romawi, ini kan karena dia kan mau ditangkap. Nah,
Ini bukan buat memberontak, tapi buat jaga-jaga, Yai. Tetapi sekarang ini siapapun yang pun hendaklah ia penjual pun. Iya. Sebab aku berkata kabarmu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia terhitung di antara Pemberontak-pemberontak. Oh. Jadi Yesus itu terhitung Iya, sebagai pemberontak. Dan Yesus sendiri untuk saya baca, menggenapi. Nah, sebenarnya kalau begitu Ustadz ya, Yesus itu kayak Hamas lah. Loh, iya kan, pejuang kemerdekaan. Hamas perjuang kita melawan penjajah Belanda. Terlepas Yesus untuk menyuruh untuk bayar upeti, Gini, bayar pajak kepada Belanda, itu mungkin sebuah taktik. Gini, Yai. Penulis-penulis PB dari Matius sampai Wahyu itu mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama atau yang berasal dari tanaknya orang Yahudi itu nggak banyak ya, kira-kira cuma 937 ayat. Ya, yang paling banyak di kitab Wahyu itu, yang paling banyak. Itu dia mengutip seperempatnya dari total ayat yang dikutip. Wahyu mengutip kira-kira 245 ayat. Nah, jadi sebenarnya adalah gini, yang terjadi adalah penulis-penulis PB ini di dalam menuliskan narasi mereka itu juga mereka memasukkan ayat-ayat dari PL sebagai semacam kayak landasan narasi gitu. Kayak sebagai landasan topik gitu loh ya. Ya, ada ayat yang dicomot dari PL, terus kemudian disesuaikan dengan kronologi ceritanya Yesus. Karena Yesus begini, dia menggenapi ini. Karena Yesus begini, dia menggenapi ini. Itu loh ya yang terjadi. Nah, jadi belum tentu artinya yang di sini pemberontak ini pemberontak yang di dalam arti dia memberontak kepada Kaisar Romawi, bukan. Tetapi ini hanya dari narasinya Ustadz, iya, jelas. Iya, betul. Membeli pedang karena kemudian mengaitkan bahwa boleh jadi sebenarnya bukan dua pedang, tetapi kan di sini disebutkan dua pedang karena saya dinaskan, dinabuatkan sebagai terhitung pemberontak. Ya, nah sekarang kalau murid yang saya tanyakan lagi, saya tidak menemukan nas di mana, di kitab mana bahwa Yesus itu sebagai pemberontak. Itu nanti. Tapi gini ya, di sini kan muridnya kan disuruh jual jubah beli pedang. Terus kata muridnya kan Tuhan ini dua pedang. Jawabnya Yesus apa? Sudah cukup. Apa cukup dua pedang buat berontak ke Romawi ya? Ya enggak cukup. Memang kalah jumlah. Nah, jadi maksud tapi saya itu sebuah ijtihad pemikiran seorang jihadis, seorang pejuang, walaupun dengan satu peluru dia harus bisa. Harus bisa. Pemberontak loh, Ustaz. jadi walaupun pisau kecil. jadi maksudnya melawan legiun Romawi hanya dengan dua pedang gitu. Iya, karena memang adanya gitu. Oh, gitu. Dan lagi kepepet. Jadi mau mati syahid gitu ya. Iya, yang jelas pengakuan Yesus sendiri memberontak. Terlepas senjata itu mungkin satu peluru, satu belah pisau kecil. Tapi kan tadi saya bilang, ini kan yang menuliskan penulis-penulis BB ini mengutip dari PL. Jadi, nah kutipannya itu mana? Nah, nanti ada yang yang tidak ya. Oh, gitu. Ada yang ada yang tidak. Di Lukas ini memang ada beberapa yang tidak ada di PL tapi dikutip. Itu banyak yang begitu. Seperti kok contoh. Jadinya saya debat sama Ustaz? Enggak apa-apa. Enggak. Ini kita buat edukasi ya. Di Lukas saja ya, Lukas 24 ayat 24 ayat 46 dikatakan sebab ada tertulis demikian. Di ayat 2 ayat sebelumnya ditulis di kitab-kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Itu di seluruh PL nggak ada ya. Di seluruh PL nggak ada, tapi di Lukas ditulis begitu. Nah pertanyaannya, ini penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong gitu? Karena di seluruh PL nggak ada. Saya itu Ustadz ya, 1000 pertanyaan ada di otak saya. Nah, nanti kita bahas. Masa Tuhan memberontak gitu loh. Nah itu loh Ustadz. Gini ya. Kan tadi saya bilang. Nah itulah Ustadz. Kan tadi saya bilang, Yesus sendiri ketika ditanya, kita harus bayar pajak ke Romawi nggak? Kan Yesus tanya, mana koin kamu? Ada gambar kaisar. Karena ada gambar kaisar, bayarlah pajak kamu kepada kaisar. Bahkan Yesus ketika dia juga sama muridnya juga disuruh bayar pajak kan? Apa yang pantas untuk kaisar berikanlah. Iya, loh masa Tuhan bayar pajak gitu ya? Gimana? Waktu jadi manusia kan bisa saja. Loh tapi kan sepenuhnya Tuhan juga.
Iya, waktu bayar pajaknya ini manusia, Ustaz. Manusianya. Tapi Tuhannya. kalau pemberontak tidak menggunakan energi ketuhanan, kan konyol. Nah, makanya juga Seharusnya waktu dia niat untuk memberontak, walaupun 2 pedang, kalau dia menggunakan energi ketuhanannya, berapapun manusia, sekuat apapun Imperium Romawi, nggak perlu pedang ya. Kalau dia Tuhan, nggak perlu pedang. Lah iya, makanya itu. Lah tinggal tiup aja udah rontok gitu kan. Jadi kan bukan seperti itu sih sebenarnya yang terjadi ya. Jadi seperti tadi saya bilang, ada koin suruh bayar pajak ke kaisar, terus di sini beli 2 pedang. Kalau untuk memberontak Romawi kan tidak masuk akal. Dan ini kan berlawanan antara perintah bayar pajak sama 2 pedang memberontak ke Romawi kan nggak mungkin. Jadi maksud saya, istilah pemberontak di sini ya, apakah yang nulis dulu udah tahu bahwa Yesus nanti akan hidup di bawah penjajahan Romawi kan juga belum tentu ya. Nah, tadi yang saya bilang tadi, memang gayanya penulis Perjanjian Baru itu memang semuanya mengutip dari PL, hampir 1000 ayat ya. Tapi Ustadz ya, terlepas daripada kontroversi, saya terinspirasi bahwa bagaimanapun Yesus itu seorang pemberani. Dia itu punya ikhtiar, walaupun ingin melawan, Ustadz, walaupun dengan 2 pedang, dan dia katakan dengan berani, saya itu pemberontak. Berani mati ya. Mau lawan Romawi pakai 2 pedang ya. Bahkan dia bilang sama muridnya, pernah aku memerintahkan padamu, jika kamu ikut kamu bawa apa-apa. Tidak. Tapi kali ini yang punya jubah bawa, yang punya bekal bawa, yang punya pundi-pundi bekal. Nah, itu berarti Yesus itu pemikirannya hebat. Dia itu punya bak langsung, kayak tentara, Ustaz. Justru gowo iki, panganan iki gowo. Tas, bawa tas. Apa tadi? Bawa tas juga di sini, apa namanya? Bekal. Saat terjemahkan ini, bawa tas juga, apa namanya? Kalau saya lihat malah begini ya, ini malah sebenarnya ini, kan perintah Yesus ke muridnya untuk jual jubah beli. Pundi-pundi ini kan tas, Ustaz. Iya. Batas juga. Ketika Yesus nyuruh muridnya jual jubah beli pedang, itu kan dalam kronologi ketika Yesus mau ditangkap di Getsemani. Anehnya, ketika dibilang Tuhan ini 2 pedang dan dijawab Yesus sudah cukup, anehnya ketika pedang itu dipakai untuk memotong telinga salah satu hamba imam, sama Yesus malah nggak boleh. Apakah kamu pikir aku penyamun? Aku harus ditangkap dengan tongkat dan pentungan gitu ya. Terus telinga yang diputus oleh salah satu muridnya disembuhin sama Yesus. Petrus yang ada yang bilang Petrus, ada yang bilang murid yang lain, nggak sebutin namanya. Kontradiksi itu. Jadi tujuannya apa? Yesus nyuruh beli pedang, tapi ketika pedang itu dipakai malah boleh jadi waktu yang ngomong itu, orang yang bawa pedang akan mati dengan pedang. Boleh jadi itu adalah Yesus KW, Ustaz. Yang suruh bawa pedang ini ori gitu. Kan bisa jadi. Enggak gini. Karena kan Yesus bisa membalikkan wajah. Kalau saya melihatnya begini. Apa enggak begitu? Enggak. Karena enggak mungkin Yesus itu kontradiksi dengan omongannya sendiri. Kalau saya melihatnya gini. Kalau Yesus yang di ayat lain bilang suruh muridnya jual jubah beli pedang, tapi ketika pedang itu dipakai oleh muridnya untuk motong telinga dan malah dilarang sama Yesus, malah kupingnya disembuhin. Kalau menurut saya sih Yesus ngelihat dia udah kalah jumlah ya. Gitu. Ya pasti dong. Yang datang Yudas, imam Yahudi, tentara penjaga, tentara Romawi datang juga. Aduh kalah jumlah, dia cuma pegang 2 pedang. Nah pada saat itu sisi ilahinya kemana gitu? Lah kan kalau benar-benar sisi energi ilahinya muncul ya. Iya dong. Orang lagi dalam bahaya gitu loh. Nanti orang Kristen kenapa enggak datang? Nah, mungkin orang Kristen nanti akan bilang, lah memang itu tujuan Yesus mau datang untuk disalib. Untuk disalib, untuk menebus dosa manusia. Nah, berarti tujuan kedatangan Yesus itu berarti kan bisa dikatakan misi bunuh diri bukan ya? Bunuh diri? Bisa? Iya. Berarti di kitabnya orang Kristen itu ada genap ganjilnya. Ada saat-saat di mana digenapi, ada saat-saat di mana diganjilin gitu. Iya. Digenapi dan diganjili gitu. Iya, begitu. Apa begitu, Ustaz? Pada saat tertentu ayat ini digenapi, tapi pada saat tertentu ayat itu diganjili. Diganjili karena aneh gitu. Ada sesuatu yang ganjil. Nah iya diganjili berarti. Iya, apa begitu? Mas Umar ini tapi ada loh tadi yang dibilang kodondi itu.
Yang Yesus bilang ada tertulis itu kan diganjili juga itu. Diganjili. Ya, kan nggak ada itu. Oh ya, tadi yang pemberontak coba. Kalau nggak salah, kalau mau dilihat di mana, Yesaya 53. Yesaya 53. Nah, itu sebenarnya menurut orang-orang Yahudi, Yesaya 53 itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus. Gitu loh. Itu hanya pemikiran penulis PB yang sedang apa ya namanya ya, seperti memasukkan ayat-ayat di dalam PL itu ke dalam narasi mereka gitu. Jadi dalam narasi mereka nih sudah ada kerangka ceritanya, ayat-ayat PB ini dimasukkan ke dalam ruang-ruang yang kosong gitu loh ya. Bentar, coba kita cariin. Memberontak nih. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Mungkin ini yang dianggap Yesus sebagai pemberontak. Tapi sebenarnya menurut orang Yahudi ini gak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Tapi penulis-penulis PB yang menganggap bahwa Yesaya 53 ayat 1 sampai sekian ini adalah penggenapan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Karena di Yesaya 53 nanti ada kata-kata bilur-bilurnya menyembuhkan. Gitu. Ya. Nanti dibilang ada lagi, ia tidak membuka mulutnya. Gitu. Nah, ini sih bisa jadi bahan perdebatan lah ya. Tapi yang jelas, menurut orang Yahudi, yang bicara di dalam Yesaya 53 ini adalah raja-raja. Betul nggak? Hah, Mar? Yang bicara di Yesaya 53 ini siapa? Raja-raja. Kita harus bicara, kita harus baca di Yesaya 52. Lagi ngomongin apa? Nah, dilanjutkan di Yesaya 53. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan hamba Allah yang menderita di Yesaya 53 ini? Itu tidak lain, tidak bukan adalah bangsa Israel sendiri. Menurut orang Yahudi. Sama orang Kristen atau penulis PB, cerita yang di Yesaya 53 ini diambil out of context gitu ya. Di luar konteksnya. Dianggap untuk Yesus. Gitu. Yang terjadi seperti itu. Saya mendapat itu, Ustaz. Mendapat WA dari seorang Kristen. Belum saya hapus WA-nya itu. Dia pesan sama saya, tolong Koh Dondi itu jangan menafsirkan kitabnya Kristen. Kalau dia masuk Islam ya pelajari saja Al-Quran. Oh, iya. Jangan udak-udak Kristen. Gitu. Sering saya juga dapat WA seperti itu ya. Iya, sering ya. Saya ini. Tolong dinasihati gitu. Saya aneh saja gitu, Ustaz. Tapi satu sisi dia berani ngutak-ngatik kitabnya orang Yahudi. Nah, itu yang saya jawab. Itu yang saya jawab kepada orang yang mengkritik saya, dianggap saya menafsirkan kitabnya orang Kristen. Sedangkan saya tanya, Kristen menafsirkan kitab tanah seenak udelnya nggak? Nah, saya tanya gitu. Betul nggak? Benar. Kristen menafsirkan kitab tanah yang ada di dalam Septuaginta, bahkan meresensi terjemahannya, supaya apa? Supaya sesuai dengan teologinya Kristen. Jadi sebenarnya Kristen sudah menafsirkan kitabnya Yahudi out of context gitu, tidak sesuai dengan penafsiran orang Yahudi. Terus kalau saya membacakan tafsirnya orang Yahudi, dianggap saya menafsirkan orang Kristen, nah kan lucu ya. Iya. Itu yang terjadi begitu. Ustaz, apa namanya? Semacam karma gitu ya. Kedatangan Ustadz ini menjadi karma bagi mereka begitu. Gini ya, begitu? Ini ada sebuah lelucon ya. Iya. Lelucon di kalangan orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi punya lelucon begini. Kenapa Tuhan atau Hashem menciptakan Mormon? Pernah dengar lelucon itu? Belum. Ada lelucon begitu. Kenapa Hashem Tuhan menciptakan Mormon? Ini lelucon mereka ya. Apa jawabannya ya? Supaya orang-orang Kristen memahami perasaan orang Yahudi. Tahu nggak? Oh gitu, pintar juga. Karena kan kitabnya orang Yahudi dijadikan atau ditambahi dengan kitabnya orang Kristen menjadi kitabnya orang Kristen. Orang Mormon menjadikan kitab Kristen yang sudah ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditambah lagi dengan kitabnya orang Mormon gitu. Jadi makanya kenapa Hashem menciptakan Mormon supaya orang Kristen paham perasaan orang Yahudi yang kitabnya dipakai. Sudah dipakai, didistorsi ya, Mama. Sudah dipakai, diresensi, ditafsirkan yang tidak sesuai dengan yang punya otoritas gitu loh. Kalau demikian Ustadz, sebenarnya orang Kristen itu nggak punya kitab ya. Harusnya. Kitabnya PB.
PB. Tapi kalau nggak ada PL, Nggak PB sempurna. itu nggak akan ada gitu. Nah, kalau dikatakan sebuah kitab suci ini biasanya kan dibawa oleh sumbernya. Satu misal Al-Quran dibawa oleh Muhammad, Nabinya. ya nabinya. Kemudian Yahudi kita bicara 3 agama. Yahudi Taurat dibawa Musa. Nabi-nabi mereka Musa. Nah sekarang kitab yang dibawa Yesus itu, kitab suci yang dibawa Yesus itu, yang dipegang orang Kristen ini apa gitu loh Ustaz? Gini, coba ya buka Lukas 20 ayat 1. Lukas 20 ayat 1. Sudah ya? Lukas 20 ayat 1. 20 ayat 1. Nah, oke. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan apa ya? Injil. Datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Yesus memberitakan Injil, ya. Injilnya pakai I besar nih. Berarti kata benda nih, ya kan? Oke, artinya mungkin evangelion atau kabar baik. Tetapi pertanyaannya, apakah Injil yang diberitakan Yesus ini yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Enggak. Kan bukan. Waktu Yesus masih hidup kan belum ada tuh namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, belum ada. Berarti Yesus membawakan sebuah apa? Wahyu yang dia terima dari Tuhan. Ini yang sama dengan pemahaman orang Islam bahwa Nabi Isa Al-Masih menerima kitab Injil. Kitab ini kan belum tentu berarti mushaf ya. Kitab ini kan bisa berarti wahyu, bisa berarti wahyu yang dibukukan, bisa berarti hukum, ketetapan, atau perintah. Yang diberitakan oleh Yesus ini sebagai yang disebut dengan Injil kepada orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, yaitu berarti kan adalah wahyu yang dia terima dari Tuhannya. Apakah ini yang disebut Injil yang diberitakan Yesus ini adalah sebuah buku atau gulungan yang dia jepit, diketek, dibawa-bawa kemana-mana? Kan nggak mungkin begitu. Bukan begitu maksudnya kan? Nah, itu yang jadi menjawab pertanyaan Yai tadi, kitabnya Yesus di mana? Kalau kita sih memahami bahwa yang disebut dengan Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih ini tidak ada mushafnya. Jadi ya hanya wahyu yang diterima Nabi Isa diberitakan kepada bangsa Israel melalui lisan. Ya ini kan memberitakan Injil. Enggak, maksud saya pertanyaannya ini, Kristen saat sekarang, kitab sucinya itu apa? Ya kalau boleh dikatakan sebagai secara fisiknya ya PL dan PB itu yang disebut dengan Bible. Kitab sucinya mereka, iya. Nah dari mana mereka itu? Apa Bible Perjanjian Baru, PL dan Dalma itu diciptakan oleh Yesus? Enggak, bukan. Berarti bukan kitab suci dong. Loh, sekarang nabinya orang Kristen siapa ya menurut Yai? Nah, terlepas nabinya tidak ada nabinya, tetapi kan merujuk kepada Yesus. Yesus kan sesembahannya. Sesembahannya orang Kristen, bukan nabinya orang Kristen. Nah, nabinya orang Kristen apa? Paulus. Berarti ini Injil dibuat Paulus. Kan ada 13 surat-surat dalam Perjanjian Baru. Yang mana itu sebenarnya adalah surat Paulus kepada jemaat-jemaat mungkin yang di Roma, Kolose, Galatia, Titus, dan sebagainya, yang dijadikan sebagai kitab suci. Namanya apa? Ya surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu 13 surat dari 27 kitab di dalam Perjanjian Baru disebut Perjanjian Baru. Paulus juga mungkin waktu nulis surat kepada jemaatnya, mungkin dia juga nggak pernah nyangka, nggak pernah mikir bahwa suratnya akan jadi kitab suci ya. Hebat betul ya. Menurut Yai kira-kira Paulus tahu nggak suratnya dia bakal jadi kitab suci? Belum tentu. Nah, sekarang kan yang harus kita cermati kan begini. Orang Kristen menyembahnya kan menyembah Yesus. Mereka mengatakan Kristen pengikut Kristus katanya. Sedangkan yang diikuti apa? Yang diikuti adalah ajaran Paulus dan gereja. Kan bisa ditanya balik ini, Yai. Apakah pernah Yesus mengajarkan dan mendirikan agama Kristen? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan kita orang Islam berani klaim kalau berdasarkan cerita-cerita dalam Bible, tentu saja tidak semua ya. Yesus doanya sujud. Yesus nggak makan babi. Yesus sunat. Yesus puasa. Yesus mati di kafani. Lah ini semua kan kita yang melakukan. Bukan Kristen. Oke, mungkin ada sujud, ada sunat, ada puasa yang dilakukan oleh Kristen, tapi bukan dalam rangka mengikuti Yesusnya, tapi karena alasan lain gitu.
Puasa oke lah, mungkin ada perintahnya, dan itu tidak semua Kristen puasa. Sunat mungkin ada yang puasa, ada yang sunat tetapi hanya karena alasan kesehatan seperti saya dulu. Sujud mungkin ada hanya beberapa sekte daripada Kristen yang sujud. Tapi secara umum mereka kan tidak melakukan. Nah ini Ustadz ya, jaraknya Yesus sama Paulus ini berapa tahun? Yesus sama Kira-kira Paulus, saja. Yesus sama Paulus tuh umurnya beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Tapi secara fisik tidak pernah ketemu. Secara fisik nggak tahu. Tetapi bagus juga ya, Bapak. Berani ya. Di saat Paulus jaraknya berarti kan kalau jarak 4 tahun ini kan nggak seberapa antara saya dengan istri saya kan jaraknya. Ini Paulus sudah berani ngomong bahwa ada Injil yang lain. Iya. Nah, barang siapa mendatangkan Injil yang lain yang tidak sesuai dengan Injil. Beliau malah di Galatia. Sekarang Galatia 1:3 ayat 1 sampai 3. Nah sekarang Injil yang lain itu yang mana, Ustaz? Yang ada yang memberitakan tentang Yesus maksudnya. Yang memberitakan tentang Yesus yang tidak diberitakan oleh Paulus. Yang tidak disalib. Enggak, ya mungkin barangkali. ada juga itu ada ya. Nah, berarti itu kepercayaan bahwa Yesus tidak disalib bukan kepercayaan umat Islam. Berarti sejak ada Paulus, sejak era Yesus ada sebuah keyakinan bahwa Yesus tidak disalib. Gini ya. Itu yang dikatakan Injil yang lain kalau ya. Ada Kristen, kelompok Kristen yang namanya Kristen Basilidean. Di akhir abad pertama ya, tumbuh suburnya malah di Mesir. Mereka mempercayai bahwa penyaliban Yesus itu hanyalah ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Matius, Markus, Lukas menceritakan Yesus ketika manggul salib, akhirnya digantikan oleh Simon orang Kirene kan ya. Sampai ke Bukit Golgota. Tapi Yohanes, ada nggak nyebut-nyebut Simon orang Kirene? Nggak ada. Kenapa? Gospel Yohanes itu dipercaya, ditulis untuk melawan kelompok itu. Kelompok orang-orang Basilidian itu yang tidak percaya Yesus disalib gitu. Ada dokumennya ya di sini. Ini gospel juga gitu loh. Kalau bahasa Kristen ini juga Injil juga. Kasihan Injil Ustaz ya, banyak Ini ada 54 ya. Versi. 54 gospel ini yang tidak masuk dalam Bible. Bahkan ada gospel, kalau nggak salah Gospel of Phillips yang menceritakan Yesus sangat mengasihi Maria Magdalena dan dia sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Boleh nggak orang Yahudi kalau bukan istri cium? Nggak boleh. Di bibir. Nggak boleh. Tapi kan wajar itu, Ustaz. Loh ya kan laki-laki kan. Iya, persoalan kan Yesus manusia 100% kan. Normal, nggak masalah. Suka Tuhan jatuhnya. Iya. Jadi kita nggak bisa protes lah gitu. Kalau Yesus dia sebagai manusia 100%, maka ke100% itu hadir dalam tubuh. Ya. Nih ya, gitu. Ada gospel namanya The Second Discourse of the Great Set. Di sini diceritakan Yesus melihat peristiwa penyaliban itu dari jauh, ya, sambil tertawa. Yang disalib adalah Simon, orang Kirene. Nah, ini adalah orang-orang Kristen yang tidak percaya yang disalib Yesus. Bikin gospel begini. Nah, ini tidak masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen. Gitu. Nah, berarti kadang-kadang saya dengar gini orang Kristen bilang, sejak 6 abad kemudian baru ada Muhammad itu. Orang-orang tidak mempercayai bahwa Yesus disalib. Dari abad pertama sudah ada yang percaya, bukan Yesus. Berarti dia mau cari kambing hitam. Gitu. Iya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang disebut di dalam surat An-Nisa 157 itu nyontek ini ya? Yang tadi dibilang Yesus tidak disalib. Dia melihat dari jauh. Enggak juga. Beda kan? Nah, beda. Di dalam An-Nisa 157 dikatakan kan Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi orang yang diserupakan. Oke, yang orang diserupakan memang tidak disebut namanya. Tetapi kan di dalam Quran juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa Al-Masih. Bukan nonton dari jauh, gitu kan. Bedanya di situ. Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Banyak pencandaan. Banyak apa namanya? Banyak. Lagi dong ya, lagi dong. Apalagi yang pernah dengar dari teman-teman yang Kristen? Otak tua saya ini semakin Ustaz. Semakin gini, bergairah. Ya, tapi kan gini ya. Apa yang kita bicarakan hari ini kan bukan dalam rangka membenci orang-orang Kristen, bukan.
Ya kan? Kita membicarakan fakta. Fakta ada di dokumen. Ada di dokumen mereka sendiri, dalam Bible ada, di dokumen sekunder juga ada. Yang mana fakta ini yang menulis malah bukan orang-orang Islam. Yang menulis ini malah orang-orang Kristen sendiri gitu loh. Jadi kan memang di dalam Kristen sendiri memang sudah banyak terjadi perbedaan. Dari awal mula terbentuknya Kristen memang sudah ada perbedaan. Nah, yang membentuk Kristen siapa ya? Kira-kira? Tadi katanya Paulus. Ya, orang Yahudi juga berarti. Berarti kalau begitu, Kristen timbul, boleh dikatakan perpecahan dari Yahudi. Yahudi pecah menjadi salah satunya Kristen. Nah, masuk akal itu. Nah, karena satu apa? Paulus berasal dari Farisi. Simon berasal dari kelompok Zelot. Belum lagi nanti ada kelompok Eseni. Ya, kalau yang Saduki kan ini urusannya sama pemerintah lah, nggak ngurusin agama lah. Berarti sudah ada 3 kelompok pada zaman Yesus masih hidup, yang ini yang menjadi cikal bakal Kristen. Nah, ini yang kemudian nanti digandeng oleh Kaisar Konstantin, penerusnya digandeng oleh Kaisar Konstantin menjadi Kristen yang berkuasa. Di luar ini oke lah, mungkin ada pengaruh orang-orang yang di luar Yahudi atau yang disebut orang-orang Goyim gitu ya. Nanti mungkin ada teori yang menyebutkan bahwa ada pengaruh juga dari aliran Zoroastrianisme. Ya. Jadi ada 3 kelompok ini, ada di luar Yahudi sama ada Zoroastrianisme. Ada kelompok lain sebenarnya yang disebut dengan kelompok Yahudi Samaritan. Tapi ini tidaklah, ini kan terlalu kecil lah, ini hanya mengurusi yang Pentateuch aja gitu loh. Setelah ada kelompok yang disebut dengan Kristen ini yang diinisiasi oleh Paulus, ada kelompok-kelompok lain ya, seperti yang tadi Basilidean, ya, Gnostik, ada yang Arianisme, ada lagi nanti Nazarites atau Ebionites. Ebionite. Nah, Ebionite ini juga orang Yahudi ya, mereka nggak makan babi juga, tetapi mereka memandang Yesus hanya sebagai pemimpin rohani. Orang-orang Ebionite ini juga dianggap punah, atau juga ada teori yang melebur dengan Islam ketika Islam muncul. Ya, Arianisme juga ada kelompok yang dipersekusi kan, setelah kalah di Konsili Nicea 325, pengikutnya ada yang mengungsi ke Timur Tengah, ke Syam dan segala macam, yang juga akhirnya melebur dengan Islam ketika Islam muncul. Mungkin salah satunya adalah yang disebut dengan Salman Al-Farisi. Bisa juga dari situ, itu teori ya. Setelah Kristen yang dari pemikiran Paulus ini yang digandeng oleh Kaisar Konstantin, akhirnya sama Kaisar Konstantin kan dijadikan agama yang legal gitu. Legal ya, belum menjadi agama negara ya. Itu dinyatakan di dalam Edict of Milan tahun 313 atau 12 saya lupa. Baru kira-kira 60 tahun kemudian agama Kristen dijadikan agama negara ya oleh Kaisar Theodosius Theodorus, gue lupa namanya. Itu ada di Edict of lupa namanya. Di kira-kira tahun 380-an lah. Saya lupa namanya. Perjalanan itu ya menjadikan Kristen yang menggunakan pemikiran Paulus ini yang menjadi Kristen utama. Kristen yang lain-lain tadi yang awal-awal udah banyak yang punah. Termasuk yang Arianisme juga sebenarnya punah. Gitu. Tetapi nanti pada akhir-akhir abad 19 muncul lagi dengan sebutan seks Yehova. Karena pola pemikirannya sama persis dengan hampir sama Kristen dengan... Arianisme itu kan yang menuhankan Bunda Maria itu. Oh bukan. Nah itu lain lagi ya. Yang menuhankan Bunda Maria timbulnya di abad keempat. Ada kelompok namanya Mariamites. Ada kelompok yang malah tumbuh di Arab Saudi namanya kelompok Koliridianisme. Itu yang dibidatkan oleh gereja di Konsili Efesus tahun 431. Mereka menyatakan itu kelompok bidat dan dinyatakan Bunda Maria adalah Theotokos, Bunda pengantar Tuhan ke bumi. Gitu. Sebentar. Tadi kalau yang 381 menjadikan itu Kaisar Theodosius II. Iya, Theodosius. Itu yang menjadikan agama Kristen menjadi agama negara. Ketika sudah dimulai oleh Kaisar Konstantin, di awal abad keempat, rabi-rabi atau pemuka-pemuka agama Kristen itu sudah diberikan fasilitas, nggak perlu bayar pajak. Patung-patung yang ada di Romawi, yang tadinya patung dewa ini segala macam diganti dengan patung-patung santo-santo, orang-orang suci.
yang tadinya orang-orang Kristen tidak punya gedung untuk beribadah, diberikan gedung oleh Kaisar Konstantin. Makanya gedungnya bentuknya seperti yang di Romawi. Ya, jadi kekristenan pada waktu itu dimasukkan ke dalam negara Romawi oleh Kaisar Konstantin yang akhirnya dilebur dengan paham paganismenya Romawi. Romawi kan sudah 400 tahun sebelumnya sudah menyembah Dewa Mitra. Dilebur dengan Kristen. Nah, ketika dilebur apa jadinya? Kalau Kristen supaya mereka punya pegangan bahwa Yesus benar-benar dinubuatkan di Perjanjian Lama kan harus menggunakan tanah yang sudah diterjemahkan menjadi Septuaginta ya. Jadi kan kalau tanah atau Septuaginta itu masih bisa dibilang murni monoteisme. Tetapi ketika masuk ke dalam PB tidak bisa disebut itu murni monoteisme karena Tuhan punya 3 pribadi, inkarnasi dan sebagainya kan. Ketika dilebur ada monoteisme, ada politeisme Kristen masuk dijadiin satu. Jadi apa ya? Monoteisme, politeisme. Monopoli apa gimana? Nah, ini yang sudah terlebur ini dilebur lagi dengan pahamnya pagan Romawi. Jadi ini sudah monopoli, dilebur lagi dengan pagan. Ya sudah gitu. Jadinya Kristen yang seperti sekarang. Hebat. Nah, ketika yang tadi saya bilang konsili Efesus 431 itu sudah ada perpecahannya Kristennya. Sudah timbul perpecahan. Ada yang memisahkan diri menjadi Kristen Timur. Ya, salah satunya adalah Kristen Nestorian. Mungkin kita pernah mendengar Warokah Binafal. Itu juga mungkin dari situ, Kristen Nestorian. Nah, Kristen utamanya menjadi Kristen Patriarki, ya. Patriarki ini ya, yang dipimpin oleh patriark-patriark, ada yang di Roma, Konstantinopel, Antiok, Alexandria, dan Yerusalem. Nanti ada sebagian lagi yang menimbulkan gereja-gereja bergabung dengan gereja Timur. Di sini mereka baru mengadakan konsili Kalsedon yang tadi Yai bilang duinatur, sifat ganda itu. Setelah mereka punya konsili Kalsedon, baru di kira-kira abad ke-11, 1054, Kristen kelompok yang utama ini pecah. Ini yang disebut dengan perpecahan besar, Katolik pecah dengan Ortodoks. Baru tahun 1054 loh ya. Berarti udah berapa? Udah hampir 1000 tahun. Lebih 1000 tahun daripada Yesus nggak ada. Ada Ortodoks, ada Katolik. Katolik membawai gereja-gereja Latin, Ortodoks membawai gereja-gereja Timur gitu. Ya. Baru nanti di abad ke-16, Katoliknya diprotes sama Martin Luther. Menjadi timbul Kristen Protestan. Yang banyak sekarang ini ya. Dari Protestannya diprotes lagi sama pengikutnya Martin Luther. Jadi di bawahnya Protestan ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Baptis, macam-macam lagi nanti turun lagi ada Second Awakening, ada Third Awakening. Di bawahnya nanti muncul ada Advent, ada Pantekosta dan segala macam. Itu yang tadi Yai bilang 45.000 denominasi. Itu semuanya dari situ. Dari pecahan ini Yai nanti ada yang berontak. Oh, saya nggak mau ikutin dengan Trinitas. Timbul lagi kelompok yang tidak anti dengan Trinitas. Nanti di satu kelompok lagi, saya mau melegalkan perkawinan sesama jenis gitu. Ada gereja yang begitu ya. Kitabnya ada. Nah, jadi mereka mungkin ya, ini kan mereka menggunakan Bible yang ini ya, menggunakan Bible yang King James. Ini ada Bible namanya King James yang edisi tahun 1611. Yang menerbitkan adalah Raja James dari Inggris. Tapi ternyata Raja James ini seorang bisex. Ya, dia menikah dengan perempuan tapi dia juga melakukan gay atau apa namanya homoseksual gitu lah. Jadi sama teman-teman gay-nya King James disebut sebagai Queen James. Queen, ratu ya. Nah, makanya Bible gay ini disebut dengan Queen James Bible. Tapi isinya sama dengan ini, cuman ada beberapa ayat yang dirubah di dalam sini. Untuk apa? Untuk menghindari misinterpretasi kepada homofobik. Nah, di sini jelas-jelas tulisnya gay Bible. Nah, apakah kalau kita ngomongin begini terus kita menghina agama orang? Nah, kan ini ada dokumennya.
Kalau nggak ada dokumennya, kita cuma ngomong, kita menghina. Nah, ini ada dokumennya, bagaimana kita menghina ya? Iya kan? Gitu ya. Dan kita tidak menafsirkan. Kalau kita mengangkat tafsirnya Yahudi terhadap atas klaimnya orang Kristen, berarti kan kita sedang bicara akademik. Karena ada sumbernya. Di Yudaisme ada sumbernya, sumber tafsirnya ada. Itu yang kita pakai buat membantah klaim Kristen. Ada lagi ya? Alhamdulillah. Apa sudah mulai ngantuk? Mungkin begitu. Sementara ini ditutup. Katanya ada 200 tadi yang mau ditanya. Iya, sebenarnya banyak, Ustaz. Banyak. Ya, pertanyaan nanti kalau kan penuh 200 itu tidak mungkin. Ini saja masih 1-2 ya. Baru 1-2 aja udah 2 jam, hampir 2 jam. Iya, hampir 2 jam ini. Apalagi yang 200 tahun, nggak selesai. Nah, yang rabi-rabi tadi itu, yang apa namanya, ketika Kristen muncul, orang-orang Yahudi, kan ini kan mereka kan memberontak ya kepada penjajahan Romawi kan. Sebelum Yesus sudah berontak, sesudah Yesus juga udah berontak, sampai akhirnya bait suci bait suci kedua dihancurkan oleh Romawi. Mereka kan Yahudi kan terdiaspora lagi. Nah, apakah semua Yahudi setuju didirikan negara Israel? Tidak ya. Berbeda. Beda. Yang mendirikan Israel itu apakah benar-benar murni Yahudi yang darahnya masih murni bangsa Israel? Bukan dari Inggris. Campur. Dari Inggris. Istilahnya udah hybrid ya. Udah hybrid. Theodorus. Udah hybrid lah. Udah banyak asimilasi lah gitu. Nah, itu sih mungkin bahasan lain ya. Kalau Yai kan kayaknya seneng ngomongin teologi kayaknya. Kalau saya ngomongin sejarah dengan pembuktian buku-buku mereka sendiri ya. Enggak, saya sejarah suka, Ustaz. Karena saya sejarah itu sejarah Cina gitu. Seperti cerita-cerita yang ditulis oleh Koping Ho, Gan Kael, S. T. Leong, itu saya baca itu. Maksud saya kan begini ya, sejarah yang otentik itu kan bisa membantah timbulnya teologi pada saat itu. Itu kan. Jadi bagaimana kita mau memverifikasi teologi suatu kelompok atau agama tertentu kalau kita tidak memandang sejarahnya? Maksud saya gitu ya. Betul. Jadi pengetahuan Ustadz ini saling mungkin melengkapi. Karena gini, sejarah itu tidak bisa dilepaskan dengan teologi. Al-Quran itu Ustadz isinya sejarah, perintah, larangan. Sejarah-sejarah itu memang sejarah itu kadang-kadang hanya sebentar, satu. Tapi itu bernilai banyak. Gitu. Tapi kan cerita-cerita yang ada di Quran itu kan istilahnya tidak bersifat seperti buku sejarah ya. Betul. Quran bukan buku sejarah. Betul. Tapi Quran menggunakan kisah-kisah yang sudah terjadi sebelumnya sebagai pengingat kepada manusia. Betul. Jadi artinya ada sinergi. Ya. Kalau kita katakan begini, untuk mengenal Yesus, siapakah Yesus sebenarnya itu? Adalah orang yang terdekat dengan Yesus, gitu. Ibunya, atau Yesus sendiri. Kalau karena ibunya itu pernah ngomong, anakku yang aku lahirkan ini Tuhan, maka orang Kristen menganggap dia Tuhan. Karena orang Kristen mengenal ketuhanan Yesus itu dari ibunya. Tidak mungkin orang Kristen mengenal Yesus dari orang lain. Karena orang yang terdekat ibunya. Jadi orang Kristen yang menuhankan Yesus itu adalah mengenal dari perkataan Yesus sendiri atau dari orang yang terdekat Yesus. Nah, kalau gitu waktu Maria mengandung Yesus, itu Maria menyembah siapa ya? Menyembah Yesus. Yang di dalam kandungannya? Iya. Gitu ya? Iya. Kalau tidak, lah iya. Kalau tidak, mereka dari mana? Dari mana? Iya, dari mana? Kan nggak mungkin. Saya sekarang gini, kalau ingin tahu siapa Ustadz Dondi, siapa, kan saya tanya sama ibunya. Sama ibunya. Kalau ibunya meninggal, saya tanya istrinya. Dondi itu kerja gini. Jadi orang Kristen mengetahui kepribadian Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai dari orang-orang yang terdekat Yesus. Gitu. Nggak mungkin dia ngarang sendiri dong. Tapi orang-orang yang terdekat Yesus, kalau kita baca di ayat-ayat Bible-nya, ya,
kok malah menganggap Yesus tidak waras? Nah, itu yang harus dijawab. Gimana? Itu tugasnya. Ada kan Nah, ini? itu tugasnya. Sekarang kalau satu misal lain dengan apa yang dikatakan, ya. Markus 3:21. Waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, loh, gimana dong? Nah, itu gimana? Ini kata Bible loh ya, bukan kata Iya. saya loh. Ada kalimat begini loh. Orang yang terdekat justru menganggap dia gila. Nah, loh. Iya, kan. Kita nggak bilang Yesus gila loh ya. Enggak. Enggak loh. Ini yang mengatakan begini loh. Orang yang kenal Yesus, keluarganya. Gitu. Nah, terus gimana sekarang? Pesanannya Yai kok malah Yai saya gitu. Nah, ini kan nggak mungkin, kita kan diajarkan husnudzon, Ustaz. Iya, kita nggak boleh suudzon. Iya, saudzudzon berarti. Kan kita harus bersangka baik kepada saudara kita Kristen. Orang Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan, mesti mengenal kepada orang yang terdekat. Nggak mungkin dia waktu Maria di dekat salib Yesus ya, kira-kira Maria tuh nangis apa ketawa ya? Ya nangis lah. Karena anaknya disalib ya. Berarti Maria nggak tahu kalau dosanya Maria ditebus sama Yesus. Ya harusnya bahagia dong. Kalau tahu masa nangis sih? Apa nggak bertolak belakang sama? Bisa saja nangis bahagia kan? Oh, nangis bahagia. Kan ada. Nangis bahagia karena dosanya sudah ditebus. Iya kan ada. Aku ini menangis karena saking bahagianya. Terharu. Nah, bisa saja kan? Iya. Iya. Ya udah berhenti. Ini iya ada yang ngomong ya, bukan saya loh. Menangis bahagia. Iya. Jadi nggak bisa gitu. Iya. Berarti Maria tahu kalau dosanya Maria ditebus oleh Yesus ya. Iya. Baik, kalau gitu. Ada lagi ya? Udah cukup. Cukup ya udah ya. Daripada nanti kita lanjutkan ya. Iya. Baik, alhamdulillah ya. Mohon maaf kalau mungkin kita tertawa ini. Ustadz mengenal Muhammad dari mana? Ya dari orang terdekat. Iya dong. Bahwa dia sebagai utusan, kemudian mengenal Al-Quran. Oh, Al-Quran ini kok bahasanya indah, tidak bisa ditiru, kok begini, keajaibannya banyak. Maka mengenal bahwa kita meyakini. Demikian juga orang Kristen. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang diyakini orang Kristen. Orang Kristen mengenal dari orang yang terdekat Yesus. Oh, ini ya masih mau lanjut kayaknya nih. Enggak, sudah. Kita harus husnudzon lah. Ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Kalau Yai tadi bilang Maria menangis bahagia, murid-murid Yesus kenapa pada lari? Dia lari. Nah, kan larinya itu saking bahagianya juga kan. Sok bahagia lari sih Yai? Loh, bisa saja kan. Bisa saja dia mengabarkan lari saking senangnya, dia lari satu. Misal Ustadz sekarang dapat hadiah. Saya lari ke Surabaya mengabarkan bahwa sekarang Surabaya dapat kan bisa saja Ustaz. Enggak, kalau itu nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal ya. Kalau masuk akal kan saja diperkosa akalnya. Kan bisa saja. Murid-murid ketika Yesus ditangkap, mereka bahkan pada lari semua. Iya. Nggak mungkin dong mereka bahagia lari, orang tuanya ditangkap masa. Loh, kita itu harus berpikir dengan cara berpikir di luar logika, Ustaz. Soalnya kan otak saya supaya memahami logikanya Kristen. Iya, gitu ya. Berarti benar yang dibilang saudaranya Yesus gila, nggak waras. Bukan gue yang ngomong ya. Bible yang Oke, kalau gitu cukup ya. Cukup. Mungkin kita bisa ngobrol lagi nanti di lain waktu ya. Terima kasih perhatiannya buat para pemirsa. Ya, buat para pemirsa yang mau mendukung perjuangan dakwah kami, silakan kirimkan ke BSI dengan nomor 111-1899-888 atas nama YPM Atawi Jakarta. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya. Terima kasih Umar ya. Sama. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.